Masih bersama kami di Presisi Siang. Polri berhasil menekan gangguan Kamtibmas yang terjadi di sekitar masyarakat pada kurun waktu 20 hingga 21 April. Sebanyak 313 kasus atau sekitar 20,84%. Adapun beberapa jenis kejahatan yang sering terjadi selama periode 20 hingga 21 April 2024 antara lain pencurian dengan pemberatan, narkotika, curanmor, kasus judi, serta pencurian dengan kekerasan. Berikut pernyataan selengkapnya oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Terkait dengan gangguan Kamtibmas per tanggal 21 April 2024, secara umum tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan yaitu sebanyak 313 kasus atau 20,84%. Yaitu pada hari Minggu 21 April 2024 sebanyak 1.189 kejadian, sedangkan pada satu hari sebelumnya yaitu Sabtu 20 April 2024 sebanyak 1.502 kejadian. Apabila dilihat dari data tren kejahatan yang menjadi catatan kepolisian ada 5 kasus, yaitu kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi, antara lain pertama adalah pencurian dengan pemberatan yaitu sebanyak 95 kasus. Kedua, narkotika sebanyak 66 kasus, dan ketiga ada disusul oleh kasus curanmor sebanyak 26 kasus, dan keempat kasus tindak pidana dugaan perjudian sebanyak 4 kasus, sedangkan kelima adalah pencurian dengan kekerasan yaitu sebanyak 13 kasus. Polres Mojokerto berhasil menangkap Kepala Desa Sampang Agung Kecamatan Kutorejo, Ikhwan Arofidana, saat menghadiri acara halal bihalal di kantor Kecamatan Kutorejo. Tersangka ditangkap lantaran telah melakukan penyalahgunaan wewenang ketika menggunakan anggaran APBD DES di tahun 2020-2021 dengan kerugian negara mencapai 360 juta rupiah. Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto menyampaikan berdasarkan laporan dari perangkat desa setempat tentang dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa. Akhirnya dilakukan penyidikan dan berhasil ditemukan adanya kerugian negara sebesar 360 juta rupiah. Penyalahgunaan ini dilakukan selama 2 periode masa jabatan pada masa jabatan tahun pertama sejak bulan Mei tahun 2020. Tersangka telah melakukan pencairan dana dari rekening kas desa senilai 400 juta, namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar 229 juta. Sehingga terdapat selisih anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar 170 juta rupiah. Sementara pada tahun kedua masa jabatannya sejak bulan Februari 2021 hingga bulan Desember 2021, anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar 189 juta rupiah, sehingga total selisih anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari 2 tahun anggaran mencapai 360 juta rupiah. Polres Mojokerto juga telah melakukan pemanggilan sejumlah 29 saksi dan masih terus dilakukan pengembangan. Sejumlah barang bukti berupa dokumen Desa Sampang Agung dan sejumlah uang tunai juga telah diamankan. Atas perbuatannya, tersangka terancam pasal pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dengan denda paling banyak 1 miliar. Sehubungan dengan hal tersebut, tentunya kami melakukan pendalaman terhadap beberapa saksi dan dikuatkan oleh keterangan ahli. Dan pada akhirnya kita sepakat oknum kepala desa tersebut terbukti melakukan penimbangan tindak pidana korupsi melalui penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan merugikan masyarakat. Saya sudah ingatkan, jangan merugikan masyarakat, jangan main-main dengan anggaran negara. Saya pastikan begitu ada informasi dari masyarakat, saya akan tidak tegas. Tolong sampaikan ini kepada seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten ini. Satreskrim Polsek Pesanggerahan berhasil mengamankan 4 orang terduga pelaku pencurian motor. Hasil dari pengejaran tim Polsek Pesanggerahan awalnya mengamankan seorang laki-laki berinisial RM yang ternyata joki dari pencurian motor tersebut. Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Pesanggerahan dipimpin Kapolsek Pesanggerahan dan didampingi Kanit Reskrim berhasil mengamankan 4 orang terduga pelaku pencurian motor di sebuah kontrakan di Jalan Ciledug Raya, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Awalnya saat Reskrim Polsek Pesanggerahan mendapatkan laporan masyarakat bahwa telah terjadi pencurian 1 unit motor Yamaha R15 warna hitam.
Dari keterangan korban, pelaku ada 4 orang dan telah bergerak dari Jalan Ciledug Raya ke arah Tangerang. Kemudian tim dari Polsek Pesanggerahan segera melakukan pengejaran dan mengamankan seorang laki-laki berinisial RM yang sedang mengendarai sepeda motor RX King warna biru. Setelah dilakukan interogasi, RM akhirnya mengakui sebagai salah satu dari 4 pelaku pencurian motor yang terjadi di sebuah kontrakan di Jalan Ciledug Raya. Pelaku RM mengaku berperan sebagai joki pencurian dan bersedia menunjukkan keberadaan ketiga pelaku lainnya. Ini yang kita amankan di rumah dia, kos-kosan. Berarti punya dia? Iya. Kita amankan TKP mana nggak tahu. Makanya kalau ada teman atau saudara yang kalau ini surat-suratnya, kami koordinasi dengan Satreskrim Polres Jakarta Selatan ya. Koordinasi dengan Bapak Kasatreskrim, jelas kalau yang satu ini inisial ES ternyata sudah residivis berulang kali melaksanakan di wilayah Jakarta Selatan. Ada 4 yang kami amankan, inisial R, E, A, dan E yang kita amankan dan melawan. Kami ambil tindakan tegas terukur, yaitu inisial E. Kita laksanakan perintah pimpinan untuk efek jeda karena sudah berulang melaksanakan pencurian kendaraan motor di wilayah Jakarta Selatan. Seperti itu. Untuk kendaraan yang kita amankan ada 9 ya. 9 itu 1 punya korban, yaitu jenis R15 dan Ninja RR juga RX King itu yang digunakan tersangka waktu kita amankan pukul 4.30 tersebut. Jadi untuk keseluruhan kita amankan ada di tempat kos daerah Jembatan Gantung Cengkareng. Ke-9 kendaraan bermotor tersebut kita amankan di kos-kosan tersangka. Polda Metro Jaya menangkap pengemudi mobil berplat dinas TNI palsu. Pengemudi juga bersikap arogan kepada pengendara lain di ruas jalan tol Jakarta Cikampek beberapa waktu lalu. Tersangka sendiri mengaku menggunakan plat dinas TNI untuk menghindari pemberlakuan ganjil genap saat arus mudik Lebaran. Dengan mengenakan baju tahanan, Pierre W.G. Abraham, pengemudi mobil berplat dinas TNI palsu, digelandang petugas di Polda Metro Jaya. Pria berusia 53 tahun ini ditangkap di kediaman kerabatnya di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Usai dilaporkan oleh Marsikal Madya TNI Purnawirawan Asep Adang Supriyadi terkait pemalsuan plat dinas TNI. Kasus ini viral di media sosial setelah tersangka yang mengendarai mobil berplat dinas TNI bersikap arogan kepada pengendara lain di ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Tabrakan duluan. Bapak anggota Pak? Iya, lu yang tabrak duluan. Anggota ya? Enggak. Udah video juga. Sekarang itu Bapak dinas di mana? Dari tangan tersangka, petugas menyita plat dinas TNI palsu dan pakaian yang dikenakan tersangka saat peristiwa tindak pidana terjadi. Kepada penyidik, tersangka mengaku menggunakan plat dinas TNI palsu untuk menghindari pemberlakuan ganjil genap dalam operasi ketupat arus mudik Lebaran. Setelah videonya viral di media sosial, tersangka diketahui sempat membuang plat dinas TNI palsu yang dipasang pada kendaraannya ke sebuah sungai di kawasan Lembang, Bandung, Jawa Barat. Yang mana setelah dilakukan interogasi lebih dalam, didapatkan bahwa pelaku bukan merupakan anggota TNI. Dan plat tersebut adalah milik kerabatnya. Bahwa setelah kejadian viral, pelaku ini berangkat menuju ke Bandung. Ketika di Bandung, plat nomor tersebut dibuang di sebuah sungai di daerah Lembang. Perkara tersebut di mana nomor tersebut masih terdaftar di registrasi Denma Mabes TNI atas nama Marsma TNI Asep Adang Purnawirawan. Pelaku ini itu setelah kita konfirmasi kepada atas nama Marsda TNI Purnawirawan Asep
Adang tadi tidak ada hubungannya, Mas. Sama sekali tidak ada hubungannya dan tidak kenal. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya. Selain dilaporkan dalam kasus pemalsuan plat dinas TNI, tersangka juga dilaporkan oleh Marcelina Deka atas kasus perusakan kendaraan ke Bareskrim Polri. Dari Humas Polres Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Polres Pekalongan melaksanakan patroli subuh dalam rangka mengantisipasi penerbangan balon udara liar. Hasilnya sebanyak 38 balon udara berhasil diamankan dari beberapa wilayah di Kabupaten Pekalongan. Kapolres Pekalongan dalam konferensi pers menyatakan daerah yang paling banyak penerbangan balon udara liar adalah Karangdadap, Kedunguni, Bojong, dan Wiradesa. Melaksanakan patroli subuh, patroli untuk mengantisipasi kegiatan balon udara liar dan mercon ya. Didapat dari hasil kegiatan kita itu sebanyak 38 balon udara liar berbagai ukuran. Kemudian ada 11 mercon yang berhasil kita amankan. Yang paling banyak itu ada di daerah Karangdadap. Ada 20 balon, kemudian 5 petasan. Kemudian di Kedunguni ada 13 balon, 6 petasan. Kemudian di Bojong ada 3 balon, dan kemudian di Wiradesa ada 2 balon. Ribuan personel termasuk tim K9 anjing pelacak dikerahkan dalam pengamanan putusan sidang PHPU di MK. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.